Salam, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2025 yang saya dalam firman Tuhan Matius 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2025 di Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi artinya kita jangan pamer, ya, keagamaan kita, ya, cerita yang berlebihan itu adalah pamer itu, ya. Jangan melakukan kewajiban itu, ya, biasa-biasa aja, tapi pasti cukup Tuhan yang melihat kita. Ya, makanya Tuhan melihat hati, manusia melihat luarnya. Ya. Jadi Tuhan itu lihat hati. 1 Samuel 16 itu. Ya, manusia lihat dari luarnya, Tuhan lihat dari hati kita. Ya, saudara, semakin kita kenal diri, semakin kita ditinggikan. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, rezeki jangan diketahui oleh banyak orang. Ya, kalau lihat situasi, ya berdoa saja. Nanti Tuhan membalas kita lebih banyak lagi. Ya, pengemis datang, kita kasih makan, kasih minum, kasih uang sedikit. Ya, Tuhan balas kita. Ya, apa yang diketahui tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi cukup Tuhan yang melihat. Ayat keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi ini sudah jelas, berikanlah dengan tersembunyi. Bapamu yang akan membalas, Tuhan kita Yesus Kristus membalas kita. Ya, jadi kasih yang tersembunyi. Ya, jangan pamer. Ya, buat apa pamer itu? Ya, kasih kita berkat Tuhan, bukan manusia itu. Ya, Bapak Saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Jadi kalau mau berdoa, ya, masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa. Bapamu yang di surga mengetahui, membalasnya. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi di Matius 6 ayat 4, berdoa di dalam kamar sendiri, kunci pintu. Ya, ini luar biasa ayat ini. Ya, doa secara rahasia kepada Tuhan. Ya, makanya disuruh masuk ke kamar sendiri berdoa. Beda dengan doa di gereja, itu doa syafaat itu banyak orang tahu itu. Ya. Kalau yang Matius 6 ayat 6 doa sendiri itu di kamar sendiri, itu luar biasa. Tuhan langsung membalas itu. Makanya doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 15 hingga ayat 16. Sakit penyakit sembuh. Ayat ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi artinya jangan kita ikut-ikutan orang. Ya, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan membalas kita. Apa yang kita minta Tuhan pasti kasih. Apabila kita sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan dan firman hidup dalam diri kita, minta Tuhan kasih. Ya, lain kalau orang hidup dalam firman, ya, minta tapi tidak dikasih, kan di luar firman. Ya,
hidup penuh kekhawatiran, waspada, takut. Itu orang yang hidup di luar firman. Tapi kalau di dalam firman ada damai sejahtera, sukacita, bahagia penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius 6 ayat yang ke-11, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi mengingat dan karat perusakannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Jadi jangan terlalu gila harta di dunia. Nanti perampok akan mencuri, hilang semua. Atau kebakaran, tiba-tiba hilang semua. Rumah lenyap, asal nyawa semua. Tetapi kalau di ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ingat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Artinya kita baca firman Tuhan setiap hari. Kejadian sampai Wahyu. Lakukan firman Tuhan itu, menjadi pelaku firman. Berbagai firman Tuhan. Pencuri tidak bisa membongkar, tidak bisa mengambil. Itu rahasia. Jauh saudara. Saya doa supaya 17 hari atau 18 hari selesai sudah sampai ke lidah semua. Supaya saya start lagi. Karena saya sudah sampai di perjanjian baru itu. Saya sudah sampai di Injil Yohanes. Jadi kita baca. Bapak Ibu juga bisa baca. Luangkan waktu. Boleh kerja tapi ada waktu baca Alkitab. Setia. Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jadi kalau mata kita baik, tubuh kita ikut terang. Kalau mata kita jahat, tubuh kita gelap semua. Dan ini sudah tertulis di Matius 6 ayat 22. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jangan kita berbuat kegelapan, berbuat jahat, gelap nanti. Jadi bagus kita berbuat baik, membagi rezeki, membagi makanan, teranglah tubuh kita. Jadi ini sudah tertulis di Matius 6 ayat yang ke-23. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Jadi kita ikuti yang terang saja. Yang gelap lewat, tidak usah dipakai lagi. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, bukan anak orang gelap lagi. Matius 6 ayat 3, tetap carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Yesus dulu, baru yang lainnya. Bukan cari harta baru yang lainnya. Buat apa ada harta kaya, tapi mati sia-sia, mati konyol itu. Tetapi kalau kita cari Tuhan Yesus, semuanya akan datang sendiri. Berkat jasmani rohani, kesehatan, berlimpah kasih setia, kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus mengambil kita. Intinya kita cari Tuhan. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi hari ini susah, cukuplah sehari. Besok lain lagi, cukuplah. Jadi kita hidup ini kita bersyukur secukup-cukupnya. Tuhan memberkati di sana. Semakin kita bersyukur, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Semakin kita mengeluh, bersungguh-sungguh, makin jauh berkat Tuhan. Itu cara kerja setan. Dan saya ingin lengkap lagi baca itu Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 20 Agustus 2020 di Matius 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.